Kembali lagi bersama saya di AVS YouTube channel. Sekarang saya akan membacakan Serat Sabdo Jati dalam bahasa Indonesia. Bait pertama. Jangan berhenti, selalulah berusaha berbuat kebajikan agar mendapat kegembiraan serta keselamatan serta tercapai segala cita-cita. Terhindar dari perbuatan yang bukan-bukan. Caranya haruslah gemar prihatin. Serat kedua, bait kedua. Dalam hidup keprihatinan ini pandanglah dengan seksama. Introspeksi, telitilah, jangan sampai salah. Endapkan di dalam hati agar mudah menanggapi sesuatu. Bait ketiga, dapatnya demikian kalau senantiasa mendambakan kebaikan, mengendambakan pikiran dalam mawas diri sehingga seolah-olah hati ini kosong, namun sebenarnya akan menemukan cipta yang sejati. Bait keempat, segalanya itu harus dijalankan dengan penuh kesabaran, sebab jika bergeser dari hidup yang penuh kebajikan, akan menderita kehancuran, kemasukan setan gundul yang menggoda membawa kendi berisi uang banyak. Serat kelima, bila terpengaruh akan perbuatan yang bukan-bukan, sudah jelas akan menjadi sarang iblis, senantiasa mendapatkan kesulitan, kerepotan, tidak dapat berbuat dengan itikat hati yang baik, seolah-olah mabuk kepayang. 6. Bait ke-6. Bila sudah terlanjur demikian itu tertarik terhadap perbuatan yang menuju kepada kebajikan, segala yang baik-baik lari dari dirinya, sebab sudah diliputi perbuatan dan pikiran yang jelek, sudah melupakan Tuhannya, ajarannya sudah musnah berkeping-keping. Bait ke-7. Namun demikian yang melihat bagaikan matanya kemasukan pasir, tidak dapat membedakan yang baik dan yang jahat, sehingga yang jahat disukai dianggap utusan Tuhan. Bait ke-8. Namun bagi yang bijaksana sebenarnya repot di dalam pikiran melihat contoh-contoh tersebut. Bila diikuti hidupnya akan tercela, akhirnya menjadi sengsara. 9. Itu artinya tidak percaya kepada Tuhan yang menitahkan bumi dan langit. Siapa yang berusaha dengan setekun-tekunnya akan mendapatkan kebahagiaan, karena Tuhan itu maha pemurah adanya. Bait 10. Segala permintaan umatnya akan selalu diberi bila dilakukan dengan setulus hati. Tuhan akan selalu memberi pertolongan, sandang pangan tercukupi, segala cita-cita dan kehendaknya tercapai. Bait ke-11. Sambil memberi petuah, Ki Pujangga juga akan membuka selubung yang termasuk rahasia Tuhan, sehingga dapat diketahui. Bait 12. Manusia-manusia yang hidup dalam zaman kerepotan, cenderung meningkatnya perbuatan-perbuatan tercela, makin menjadi-jadi. Banyak pikiran-pikiran yang tidak berjalan di atas rel kebenaran. Keagungan jiwa sudah tidak tampak. Bait ke-13. Lama-kelamaan makin menimbulkan perasaan prihatin. Merasakan ramalan tersebut, senantiasa merenung diri melihat zaman penuh keprihatinan tersebut. Bait ke-14. Zaman yang repot itu akan selesai kelak bila sudah mencapat tahun 1877. Wiku sama dengan 7, memuji sama dengan 7, ngesti sama dengan 8, sawiji sama dengan 1. Itu bertepatan dengan tahun 1945. Ada orang yang berikat pinggang tebu, perbuatannya seperti orang gila. Hilik mudik menunjuk kian kemari, menghitung banyak orang. 15. Disitulah
baru selesai zaman kala bendu. Diganti dengan zaman kala subo, di mana diramalkan rakyat kecil bersukaria, tidak kekurangan sandang dan pangan. Seluruh kehendak dan cita-citanya tercapai. 16. Sayang sekali penglihatan sang pujangga belum sampai selesai, bagaikan menarik benang dari ikatannya. Namun karena umur sudah tua, sudah merasa hampir datang saatnya meninggalkan dunia yang fana ini. 17. Yang terlihat hanya kurang 8 hari lagi. Sudah sampai waktunya kembali menghadap Tuhannya. Tepatnya pada hari Rabu Pon 18. Tanggal 5 bulan Selo atau Dzulhijjah tahun Jimakir wuku tolu. Windu Sengasara atau tanggal 24 Desember 1873. Kira-kira waktu lohor, itulah saat yang ditentukan sang pujangga kembali menghadap Tuhan. 19. Karya ini ditulis di hari Rabu tanggal 28 Syawal tahun Jimakir 1802. Bertepatan dengan tahun Masehi 1873. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan.